selamat malam. Perkenalkan, nama saya Istanto. Saya dari PSN 2301. Ingin menjelaskan terkait tentang struktur data, dan saat ini adalah materi berkenaan dengan judul pointer dan string list. Jadi pointer dan string list ini cukup luas. Pembahasannya akan saya runtut ya, mulai dari pembahasan terkait bagaimana variabel-variabel yang terkait pointer itu sendiri. Ya, salah satunya ada yang dinamakan variabel dinamis. Jadi variabel dinamis adalah suatu variabel yang akan dialokasikan pada saat diperlukan. Jadi variabel itu bisa diperlukan saat program dieksekusi. Variabel-variabel ini juga bisa dihapus, namun ketika dieksekusi tersebut. Jadi variabel ini itu secara ukuran itu akan selalu berubah. Variabel dinamis itu juga akan ditunjukkan ketika oleh variabel khusus ya, oleh variabel khusus yang berisi alamat memori yang digunakan oleh variabel dinamis. Variabel khusus itu juga bisa disebut sebagai variabel pointer. Jadi variabel pointer itu suatu variabel yang menunjukkan alamat memori yang digunakan untuk menampung data yang akan diproses. Jadi suatu variabel itu berisikan alamat memori. Jadi alamat memori tersebut bisa dibilang juga pointer. Itu suatu variabel yang menunjukkan alamat memori tertentu. Nah, dan bentuk umumnya adalah variabel pointer ya. Bentuk umumnya variabel pointer ya. Ini kita deklarasikan tipe datanya dulu. Tipe data lalu kasih bintang, lalu nama variabel, Begitulah bentuk umumnya. Jadi operan bintang ini itu bisa disebut juga sebagai operator difference atau direction. Jadi operator bintang itu digunakan untuk mendapatkan nilai yang ada pada alamat tertentu. Jadi operan bintang itu adalah suatu operator unary yang membutuhkan suatu operan, yaitu operator dan. Jadi jika dan akan menghasilkan alamat dari variabel lain, maka operan bintang itu akan menghasilkan isi nilai yang ada pada variabel lain. Jadi seperti itu. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana operasi pada pointer. Jadi operasi pada pointer itu terbagi menjadi dua. Kalau secara dasar itu ada dua, yakni operasi mengcopy simpul dan yang kedua adalah operasi mengcopy isi simpul. Oke, kita perhatikan di sini. Operasi mengcopy simpul. Oke, di mana P1 dan P2 itu memiliki data yang berbeda, yakni 5 dan 8. Ketika kita ingin mengcopy simpul, maka P2-nya adalah sama-sama 5. Kenapa? Karena P1 sama dengan P2. Sedangkan operasi mengcopy isi simpul, P1 dan P2 secara isi beda ya, maka ketika kita ingin hendak mengcopy isi simpul, maka P1 bintang P1 ya, itu sama dengan bintang P2 ya. Ini adalah P1 nya 5 isinya, P2 juga menjadi 5. Jadi isi daripada P2
hilang diganti dengan isi daripada P1. Jadi seperti inilah. Jadi operan bintang inilah merupakan isinya, ya, isi daripada data atau alamat tersebut. Isi nilai variabel nilai pada alamat tersebut. Nah, jika di-copy, ya, mengcopy isi simpul, maka alamat yang kedua itu dirubah. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang linked list. Jadi linked list adalah suatu variabel yang bertipe pointer yang membentuk suatu untaian yang saling berhubungan. Jadi tempat yang disediakan pada suatu area memori tertentu itu untuk menyimpan yang disebut sebagai node atau simpul. Jadi linked list itu juga disebut sebagai serangga beranai, merupakan suatu variabel pointer yang simpulannya itu bertipe record. Oke. Nah, jadi dalam linked list itu ada beberapa variabelnya. Nah, hal yang ada di dalam linked list itu yang perlu kalian ketahui adalah ada head, ada tail, dan ada simpul. Jadi head itu yakni link list yang selalu memiliki pointer petunjuk yang selalu menunjukkan pada awal. Jadi awalnya itu itulah yang disebut dengan head, ya. Jadi tail itu yang dimana itu merupakan link list yang juga disebut yang selalu memiliki pointer. Jadi pointer yang menunjukkan pada akhir dari link list tersebut disebut dengan link list. Tail, kecuali untuk jenis sirkular. Jadi setiap simpul yang terbentuk dari nilai, ya, kecuali jika simpul tersebut juga ditunjukkan oleh simpul yang lainnya atau yang belum berhubungannya. Jadi posisi simpul yang terakhir pada link list juga selalu bernilai nil atau nol kita bilang, karena ia tidak menunjukkan pada simpul lainnya. Jadi kecuali bentuk sirkular semacam itu. Jadi dalam operasi link list itu linked list, ya. Jadi kita dulu di sini. Ya. Jadi dalam operasi linked list, ya. Itu ada operasi yang disebut dengan membaca maju. Jadi dalam hal ini bisa kita bilang A, B, C, D, dan E. A itu adalah posisi head atau kepalanya, ya. Sedangkan E itu posisinya adalah tail atau akhirnya, ya. Dan inilah yang disebut sebagai temporer. Nah, jadi dalam ilustrasi ini, ya, dalam membaca maju itu artinya adalah membaca isi serangga beranainya, yang mulai posisi head sampai dengan posisi tail, yang disebut dalam ilustrasi ini, ya, dalam proseduralnya adalah headnya itu adalah yang kepalanya utamanya, lalu dilanjut dengan tailnya, dan yang terakhir adalah tail, semacam itu. Selain daripada membaca maju, ya, ada yang namanya juga membaca mundur, atau kita membaca serangga beranainya secara mundur. Jadi bagaimana? Ya, kita posisinya dari E dulu, dari tail dulu, lalu ke posisi D, ya, lalu ke posisi C, ke B, lalu balik ke A atau E. Jadi ketika kita bilang serangga beranai mundur, maka posisi yang kita baca adalah dari tail ke
head, semacam itu. Lalu maka bagaimana cara menghapus simpulnya? Menghapusnya. Jadi menghapus simpul itu ada 3. Ada menghapus simpul depan atau kita bilang head ya. Menghapus simpul belakang atau bisa kita bilang tail. Lalu bisa menghapus sisi tengah atau kita bisa bilang ini di T-nya. Lalu jadi apa namanya, operasi yang menghapus simpul ini juga bisa dibilang tadi 3 macamnya. Jadi dalam menghapus sebuah simpul diperlukan sebuah tambahan variable pointernya. Jadi apa itu variable pointernya? Inilah kotak-kotak ini. Variable mana yang akan kalian alamat mana yang kalian mau hapus? Jadi maksudnya adalah pointer mana yang mau kalian hapus? Pointer head kan, yakni A, ya kan? Ataukah tailnya E, ya? Ataukah tailnya bisa B, bisa C atau D, ya? Semacam itulah yang bisa terjadi. Jadi pointer mana yang mau dihapus? Oke, jadi itu tadi menghapus simpul. Sekarang kita membahas tentang bagaimana ini ya, menambahkan simpul. Ya, kita hapus dulu ya. Jadi menambahkan simpul itu ada 3 juga, yakni menambahkan di sisi depan, belakang atau tengah, ya. Depan itu ya bisa dibilang, kita bilang head ya. Di sisi belakang tail. Di sisi tengah ya kita tinggal contoh di head ini nggak ada B-nya atau dia langsung dia. Kita mau menambahkan nih B. Jadi inilah bertambah namanya B. Atau sudah ada B, tinggal ditambah B1 di sini. Atau ditambah lagi menjadi B2. Disitulah sisi tengahnya ini ya. Jadi dalam menambah simpul, ketika di head ini kita mau menambahkan simpul di sini ya, maka di situ akan ditambah bisa 0 ya, atau dia ke samping ya, seperti itu. Dan ketika ini contoh A B C D E, jadi kalau kita mau menambahkan di sisi tailnya ya, itu kita akan menambahkan EF. Inilah ya di tailnya. Oke, semacam itu. Oke, jadi selain daripada menambahkan simpul ini, ada juga jenis-jenis single English ya. Jadi jenis-jenis single English. Jadi jenis-jenisnya ada 2. Yang pertama adalah header ya. Header single English. Di mana header single English itu nanti ketika ini ada A, headnya itu bukan A lagi, bisa 4, bisa 6. Kita sesuaikan dengan alamatnya ya. Contoh ini 4, maka headnya berubah menjadi 4, bukan lagi A ya, bukan lagi A ketika kita tambahkan alamat pada pointernya. Jadi pointernya ketika di depan ada 4, maka headernya itu berubah, bukan A lagi menjadi 4. Oke, itu header English ya.
Sedangkan kalau sirkular ya, single linked list, dia tidak ada time-nya, dia tidak mempunyai time. Jadi ketika A, B, C, dan D, ya, ketika sudah pointernya ke ke D, dia balik lagi ke A. Begitu seterusnya. Headnya A, terus pointernya berlanjut B, C, dan D. Ketika ini sirkulasinya hanya ke D, sirkularnya hanya pointernya sampai ke D, maka dia balik lagi ke A. Dia tidak memiliki time. Ya, bedanya seperti itu. Oke, selain itu, selain daripada header single linked list dan circular single linked list, ada jenis single campuran yang bisa dibilang header circular single linked list. Jadi di mana ketika simpulan pada ini ya, pointernya ada tambahan angka 4 contoh di headernya sudah berubah dari A menjadi 4 ya. Namun dia tidak memiliki time, dia selalu berputar ke header. Jadi headernya itu sama dengan time. Jadi dia tidak memiliki time atau tidak memiliki ujung. Jadi balik lagi ke 4 time-nya, semacam itu. Jadi dinamakan header circular single linked list, semacam itu. Yeah. Oke, begitulah yang bisa saya sampaikan dan jelaskan terkait pointer dan pointer dan linked list. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau seandainya ada kata saya yang mungkin kurang beraturan, karena mungkin bisa dibilang saya ini baru dan ini mencoba untuk dunia baru pada struktur data, dan semoga apa yang saya jelaskan ini menambah daripada wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih sebelumnya, selamat malam.